Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AM Mantap. Ojo lali subscribe. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengoperasikan kompor oli. Dan dengan kompor oli kita bisa menghemat energi dan juga kita bisa memanfaatkan oli-oli bekas yang tidak terpakai daripada kita buang. Kompor oli ini bisa digunakan untuk sterilisasi dalam bisnis jamur tiram, atau juga bisa untuk kompor memasak, teman-teman. Nah, kita akan mereviewnya sedikit ya, teman-teman. Ya, teman-teman, salah satu keunggulannya yaitu hemat bahan bakar. Kenapa kok hemat bahan bakar? Karena sesuai dengan namanya kompor oli, yaitu berbahan dasar oli bekas. Tentu daripada oli-oli yang ada di bengkel dibuang, mending dijadikan pundi-pundi rupiah untuk sebagai bahan bakar yang jauh lebih murah. Kemudian keunggulan yang lain yaitu jika kita menggunakan kayu bakar, tentu kita akan membutuhkan kayu yang tidak sedikit dan begitu banyak. Kemudian nyala apinya itu lebih stabil ketimbang kayu bakar, dan bisa kita tinggal dengan mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain. Oke, tanpa basa-basi langsung kita gercep. Kita akan uji coba menggunakan kompor oli. Ini merupakan kompor olinya, dan yang merah itu adalah blower yang berfungsi untuk memberi udara pada kompor oli biar nyala api lebih besar. Dan ini merupakan tampungan oli saya, ya sedikit kotor sih ya, kumuh, tapi sangat bermanfaat. Kemudian jangan lupa siapkan korek api atau pemati, sama juga bensin atau minyak tanah. Kalau saya lebih suka dengan minyak tanah karena tidak terlalu hus. Kemudian kompor oli ditetesi dengan oli, tapi sedikit saja ya. Kalau enggak ya oli bisa dicampur dengan bensin atau minyak tanah. Kalau saya sih ya seperti ini, lebih simpel dan lebih praktis. Yang ini adalah bensin, kita tuang sedikit saja. Bensin ini berfungsi sebagai start awal api, bisa juga dengan bensin. Kemudian untuk memunculkan api ya saya menggunakan ini ban bekas. Kalau enggak ya kain lebih enak, teman-teman, daripada ban bekas. Dan kita hidupkan, lalu kita masukkan ke dalam kompor oli sampai apinya terbentuk. Setelah api mulai terbentuk, pelan-pelan kita menghidupkan blower ya, teman-teman. Blower kita hidupkan pelan-pelan, jangan terlalu dibuka lebar pintu kuncinya karena api bisa mati. Dihidupkan, jangan lupa saluran oli dialirkan sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak, karena jika terlalu banyak oli yang bersifat tidak mudah terbakar akan susah untuk mengembangkan api. Jika apinya sudah mulai stabil, maka kita perbesar blower sedikit demi sedikit
Jangan lupa saluran pada oli kita alirkan sedikit lebih deras biar olinya itu maaf teman-teman, biar apinya itu sedikit membesar. Jika apinya sudah besar, kemudian mulut daripada kompor kita tutup dengan lap atau genting biar panasnya lebih merata dan tidak menimbulkan bahaya terhadap blower kita. Oke, sekian teman-teman, sampai jumpa kembali. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Bye bye.